Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resistensia Putri Kuswanto. Bisa dipanggil Tata dari kelas IKF dengan NIM 153-250-220. Dan di sini saya akan menjelaskan peran media penyiaran dalam pendidikan dan penanganan krisis guna memenuhi nilai UTS dasar-dasar broadcasting. Baik, bicara tentang peran media penyiaran dalam pendidikan dan penanganan krisis, pertama-tama aku mau bahas dulu, apa sih peran media penyiaran itu? Media penyiaran kan dibagi menjadi dua ya, ada televisi dan radio yang pada umumnya berperan untuk menyebarkan informasi dan sebagai sarana hiburan juga bisa. Nah, tapi kan itu bisa kita dapat lewat handphone ya. Jadi apa dong peran penyiaran? Memang betul di era digital ini tuh semua orang bisa mengakses berita lewat media sosial dan semua orang juga bisa menyebarkan berita lewat media sosial. Cuman terkadang berita yang disebarkan itu belum terbukti kebenarannya karena bisa jadi yang menyebarkan itu kan sumber yang asal-asalan, bukan yang kayak media resmi seperti kalau Tribun, Kompas, atau Tempo itu kan sudah bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, tapi kan banyak banget ya media atau sumber yang asal menyebarkan berita gitu di media sosial dan kadang orang-orang tuh tidak mengecek atau tidak memverifikasi lalu asal mereka sebarkan dan timbullah hoax gitu kan. Nah, di media penyiaran ini tuh cenderung berita yang disebarkan itu terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena di media penyiaran itu kan pasti sudah melewati proses yang namanya verifikasi, observasi, atau semacam penelitian yang intinya tuh kalau berita yang disebarkan di media penyiaran tuh bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar semua orang itu bisa mengakses, tapi kadang di daerah-daerah yang terpencil yang belum bisa mengakses internet itu tuh masih memerlukan banget peran media penyiaran kayak daerah pelosok gitu yang belum ada akses internet, mereka masih media penyiaran tuh berperan krusial banget bagi mereka karena sebagai sumber informasi yang utama gitu. Jadi media penyiaran itu masih sangat berperan saat ini di era digital untuk sebagai sumber informasi yang terpercaya dan di daerah terpencil untuk sumber informasi utama. Nah, tadi kan aku sudah membahas tentang kurang lebih peran media penyiaran secara umum, yaitu sebagai informasi atau sumber berita yang terpercaya dan sebagai sumber media utama di daerah yang terpencil dan belum mendapatkan akses internet gitu. Nah, dari segi pendidikan dan penanganan krisis, media penyiaran itu juga memiliki peran penting. Salah satunya pertama-tama dari pendidikan dulu deh. Dari segi pendidikan, media penyiaran itu tuh berfungsi sebagai media edukasi publik. Bahkan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berisikan bahwa lembaga penyiaran wajib menyajikan siaran yang mengandung nilai pendidikan, informasi, dan budaya untuk membentuk watak serta kecerdasan bangsa. Nah, jadi peran media penyiaran dalam segi pendidikan tuh bahkan sudah diatur dalam undang-undang, yaitu berperan untuk mengedukasi. Ada peran media penyiaran dalam penanganan krisis. Nah, di sini peran media penyiaran itu berfungsi sangat penting, berperan penting, yaitu sebagai penyedia sumber informasi yang akurat, valid, dan terpercaya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitulah untuk kebenaran. Karena di tengah derasnya yang aku jelaskan di awal tadi, di media sosial itu kan banyak banget sumber informasi yang belum diketahui atau belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, di sini saat sedang krisis, media penyiaran itu tuh berfungsi sebagai sumber informasi yang akurat. Lalu media penyiaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi
Sebagai contoh deh, misal sebuah daerah terkena bencana yang dimana menyebabkan akses internet terputus, jaringan telekomunikasinya juga terputus, yang membuat daerah tersebut menjadi terisolasi. Nah, media penyiaran itu menjadi sumber utama bagi mereka karena bisa menyiarkan informasi secara real time, terus juga mengedukasi atau memberitahu tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan, terus untuk menginformasikan penampungan mungkin. Jadi bagi yang terdampak pun juga bisa atau tahu apa yang harus dilakukan di situasi tersebut. Lalu media penyiaran juga berfungsi untuk penyaring dan penjernih informasi gitu. Jadi untuk meredam kepanikan, karena kan ada misal hoax-hoax yang bermunculan entah dari mulut ke mulut atau dari manapun, itu kan menyebabkan kepanikan. Jadi di sini media penyiaran berfungsi agar yang terdampak itu pun masih bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan dan tidak panik. Dan yang di luar daerah yang tidak terdampak pun tetap bisa untuk memantau mungkin daerah mana saja yang terdampak, seperti atau dia takut korban jiwa, sehingga kadang sebagai contoh pas saat itu Sumatera atau Aceh sedang terkena musibah dan hal tersebut diberitakan di televisi dan sebagainya. Jadi kita yang di luar pun tahu, kita bisa seperti memberikan bantuan atau kita juga bisa mendoakan gitu. Jadi media penyiaran itu sangat berperan penting di penanganan krisis gitu. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan radio komunitas untuk pendidikan di daerah terpencil. Dan seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi, kalau media penyiaran itu berfungsi juga sebagai sarana pendidikan dan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, di daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses internet maupun fasilitas dan lain-lain, radio itu masih berfungsi untuk sarana pendidikan mereka, karena radio itu masih memiliki keunggulan utama, yaitu dia tanpa internet. Namun, meskipun tanpa internet, radio itu tetap bisa menyebar luas karena menggunakan gelombang frekuensi atau amplitudo. Jadi, keunggulannya tuh dari segi biaya, radio itu lebih murah, dan dari segi akses tidak perlu memerlukan internet, tapi masih bisa menyebar luas. Bahkan UNESCO tuh juga pernah kok ada program pendidikan yang berbasis radio. Nah, jadi untuk sistemnya tuh sebagai contoh ya, di daerah-daerah yang terpencil seperti Nusa Tenggara Timur atau Papua, itu tuh masih ada beberapa sekolah yang gurunya tuh mengedukasi tuh lewat radio gitu. Jadi nanti sistemnya guru atau relawan biasanya menyampaikan materi melalui siaran, dan siarannya itu tuh terjadwal. Nah, nanti para siswa atau murid-muridnya tuh mendengarkan siaran tersebut lewat radio di rumah masing-masing gitu. Jadi masih efektif. Jadi radio komunitas tuh masih menjadi solusi efektif untuk mengedukasi dan menyebarkan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Jadi biar anak-anak yang ada di daerah terpencil tuh masih bisa mendapatkan pengetahuan. Dan demikian, radio komunitas itu berperan penting dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan, menjangkau daerah yang terpencil, dan menyediakan ruang diskusi belajar yang inklusif dan terjangkau bagi semua pihak. Secara keseluruhan, pemanfaatan radio komunitas pun membuktikan bahwa teknologi sederhana pun dapat memberikan dampak besar dalam pemerataan pendidikan. Nah, selanjutnya ada strategi penyiaran televisi dalam informasi darurat bencana. Nah, sebelumnya kan ini hampir mirip sama pembahasan yang penanganan krisis tadi. Cuma di sini aku akan lebih mengerucutkan ke strategi televisinya dalam menyebarkan informasi darurat bencana. Nah, di sini itu
televisi itu kan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi. Nah, strategi televisi yang dimaksud tuh gimana sih? Biar masyarakat tuh juga dapat percaya gitu. Untuk strateginya, mungkin bisa dilakukan siaran langsung dari lokasi bencana gitu. Jadi liputan secara real time, biar masyarakatnya tuh juga tahu akan kondisi yang sebenar-benarnya gitu. Lalu yang kedua, media penyiarannya tuh nanti juga ada itu loh, menyiarkan penyiaran resmi dari pemerintah, jadi semacam pers gitu kan. Jadi nanti masyarakat cenderung lebih percaya karena wah ini pemerintah langsung nih yang bilang gitu. Terus juga di darurat bencana, siaran televisi tuh bisa memberikan edukasi tentang apa yang harus dilakukan di situasi bencana tersebut. Jadi masih masyarakat yang lihat tuh bisa tahu apa yang harus dilakukan. Lalu juga media televisi berfungsi untuk menyebarkan informasi terkait shelter atau kayak penampungan dan evakuasi gitu. Jadi mungkin orang-orang yang butuh penampungan atau butuh dievakuasi bisa menuju ke tempat yang diberitakan begitu. Terus juga media penyiaran ini tuh berfungsi untuk mengupdate kondisi atau dari data. Mungkin dia bisa mengupdate data-data terkini, misalnya korban jiwa atau tentang daerah mana yang terdampak begitu. Sebagai contoh, di berita itu kadang BMKG juga mengumumkan ramalan cuaca atau peringatan dini bencana. Nah, itu kan sangat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi bencana. Dengan adanya informasi dari televisi tersebut, itu tuh dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan cepat dan mengurangi risiko korban. Yang terakhir, ada kolaborasi media penyiaran dengan pemerintah untuk konten edukatif. Nah, kolaborasi antara media penyiaran dan pemerintah ini tuh bertujuan untuk memperkuat penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. Sebagai contoh, programnya TVRI pas COVID itu belajar dari rumah. Nah, itu selama pandemi COVID-19 itu kan menyediakan materi pembelajaran dari SD sampai SMA. Nah, itu tuh kerjasama dari TVRI sebagai media publik dan media pemerintah berkolaborasi untuk menyiarkan konten yang edukatif selama COVID. Lalu juga ada edukasi kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui televisi dan radio terkait protokol kesehatan dan vaksinasi. Jadi juga di skala itu aku ingat banget di pas masa COVID-19 tuh banyak banget berita bahkan hoax yang tersebar sehingga itu menimbulkan kepanikan. Nah, disinilah peran media penyiaran tuh berfungsi gitu. Jadi dia menginformasikan tentang protokol kesehatan, tentang apa yang harus dilakukan bila terpapar COVID-19 atau pencegahannya. Nah, itu diinformasikan lewat kolaborasi pemerintah dan media penyiaran gitu. Jadi biar masyarakatnya tuh nggak panik-panik gitu. Jadi kayak BNPB bekerja sama dengan media untuk edukasi mitigasi bencana. Jadi untuk yang program TVRI tadi itu kerjasama dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi biar memastikan siaran yang disiarkan di program TVRI itu tuh sesuai dengan kurikulum yang ada begitu. Jadi kolaborasi ini tuh memastikan kalau informasinya akurat, terpercaya, dan mudah dipahami masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya tentang peran media penyiaran dalam pendidikan dan penanganan krisis. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan, mungkin ada salah kata atau kesalahan-kesalahan lainnya. Saya mohon maaf dan sekian dari saya, Resistansia Putri Kuswanto.
dan terima kasih.